Ntar nggak dilihat orang, malah nanti kamu dikata-katain karena duduk bareng tukang beca kayak aku. Kamu kan wanita karir. Kamu malu? Ih. Seharusnya itu yang malu aku. Ketemu sama mantan suami yang sekarang kerjanya ini jadi tukang beca. Udah mau panas kayaknya. Aku harus pindah deh, tak lagi. Aduh, mana Hai, dia, Mas. Bang. Hai, Didi, pagi-pagi udah duduk aja di sini. di sini aja. Boleh? Oh, iya, gak apa-apa. Kamu ngapain nyamperin aku terus? Aku duduk ya. Duduk aja. Geser dong. Ada. Kamu ngapain? Kok nyamperin aku terus? Bukannya kamu lagi sibuk di kantornya? Ntar nggak dilihat orang, malah nanti kamu dikata-katain karena duduk bareng tukang beca kayak aku. Kamu kan wanita karir, bagus juga karirnya. Iya, aku emang sengaja sih datang ke sini setiap hari buat ketemu sama kamu. Dan aku nggak peduli kok orang lain mau ngomong apa. Aku cuma mau minta tolong aja sama kamu hari ini. Kalau kamu mau sih. Kamu minta tolong apa? Jadi gini Mas, hari ini tuh aku lagi janjian sama beberapa karyawan aku. Rencananya aku mau pergi liburan nih sama mereka. Jadi aku mutusin buat ketemuan sama beberapa karyawan aku di sini. Tapi tempatnya masih agak jauh sih di sana. Kenapa kamu nggak naik mobil aja? Iya, Kan naik mobil lebih gampang sebenarnya. iya emang lebih gampang. Cuman aku pengennya naik beca kamu bareng sama orang-orangnya. Gimana? Kamu mau nggak anterin aku pakai beca ini? Gimana ya? Ya asal kamu gak malu sih. Kalau aku gak apa-apa kan, kerjaanku memang jadi tukang beca. Ngapain sih? Harusnya aku tuh bangga banget. Aku bisa ketemu sama cowok seganteng kamu. Pasti orang-orang juga ngeliat aku sama kamu cocok. Tapi nggak tahu deh isi hati kamu kayak gimana sama aku. Kamu tuh udah cantik, udah kaya juga. Siapa sih orang yang gak tertarik sama kamu? Tapi yang aku gak habis pikir, kenapa lebih milih nemuin tukang beca kayak aku gak punya apa-apa. Jadi ya kamu pikir 2 kali deh. Kamu mau kesini terus, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya juga buat kamu. Mau aku pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan berapa kali pun perasaan aku gak akan berubah. Iya, sebenarnya sih aku pengen bantu kamu kayak ya kerja, temenin kamu. Cuman kan aku takut ganggu kamu juga. Ya ngapain sih kamu bantu aku kerja? Tapi ya udah deh. Kamu mau pergi liburan kemana? Kok aku gak diajak sih? Iya, kalau khusus untuk kamu pergi liburan berdua bareng aku lah. Nggak mungkin aku ngajakin karyawan aku terus ada kamu juga. Nanti karyawan aku tertarik lagi sama kamu. Nggak mungkin kalau kamu tertarik sama tukang becak. Ya udah yuk, anterin aku ya sekarang. Kamu yakin naik beca? Yakin dong. Tapi hati-hati ya bawanya. Tutup biar gak panas. Oke. Mas, stop di sini dulu deh. Udah deh, aku pinggirin dulu ya. Oke. Udah, turun dulu. Stop. Aduh. Oke, stop di sini. Sip. Aku boleh bilang sesuatu nggak sama kamu? Boleh? Tunggu deh, tar. Tahu nggak? Di antara semua penumpang yang pernah aku bawa, kamu yang paling berat. Duh, Enak aja. Emang aku segendut itu? ya nggak tahu. Ih, Kan aku nyebelin deh. bawanya berat banget. Iya, aku gak seberat itu juga kali. Oh, ngapain? Aku mau beliin kamu minuman. Kamu pasti haus banget kan? Boleh. Kamu ketemunya di sini. Kita lagi sama karyawan kamu. Bentar lagi aku ketemuan di sini deh kayaknya. Apa nanti aku masih hubungin karyawan aku dulu. Tapi sembari nunggu aku mau beliin kamu minuman. Kamu minum apa? Minum air putih aja. Paus. Aku cuma bawa kopi aja tadi. Air putih aja yakin? Makan? Aku Enggak beliin. deh. Minum aja.
Emang kamu nggak lapar? Enggak, kalau aku lapar ya bilang lapar. Ya. Ya udah, sana hati-hati di jalan. Ya udah kalau gitu aku pergi beliin kamu dulu ya. Di jalan hati-hati, takut ada cowok cakep gangguin kamu. Di mata aku yang cakep cuma kamu. Kamu bisa aja. Ya udah aku pergi ya. Aduh, kenapa sih zaman sekarang masih ada cewek sebaik Cinta? Dia tuh kayaknya tipe cewek yang gak mandang laki-laki dari pekerjaan atau dari status sosial. Gak nyangka di zaman yang udah modern kayak sekarang masih ada cewek cantik yang tulus hatinya, dan kayaknya dia tipe yang setia. Kayaknya aku harus nyuruh kita ke sini deh. Aku telepon kita dulu deh. Halo Git. Ya bos, ya bos. Iya, rencana mau ke kantor ya bos. Oh, ya udah kalau gitu, saya langsung ke lokasi aja bos. Bos ada di sebelah mana? Oh, di parkiran motor. Oh, ya udah kalau gitu, saya langsung ke sana aja bos. Ya, teman. Mau buru-buru kan pada kerjaan, tapi mau gimana lagi? Ini kan juga perintah dari bos. Ya, aku nggak bisa ambil keputusan sendiri. Karena mending aku urusin aja dulu. Banget sih Pak Romi buat jalan. Ya sebentar lagi tuh bakalan ketemu juga tuh. Stop. Enaknya tenang hidup, nggak digangguin orang. Cip. Ros. Udah deh. Nggak usah aneh-aneh, dia itu tukang becak, ngapain? Kamu nggak tahu ya? Dia mantan suami aku. Bagas, Rosita. kamu jadi tukang becak sekarang. Udah turun banget derajatnya ya? Bentar. Kamu punya mantan suami, seorang pekerja tukang becak? Enggak. Gini, aku ceritain dulu ya. Dulu waktu dia nikah sama aku, dia masih kerja di kantoran. Nah, sekarang karena udah pisah, tiba-tiba dia jadi tukang becak dadakan. Kamu udah miskin banget sekarang ya? Jadi ketika dia bangkrut, kamu minta gugat cerai sama mantan suami kamu ini? Ya iyalah, ngapain aku mau nikah sama orang yang nggak punya apa-apa? Kasian banget sih mas. Makanya mas, kalau jadi orang tuh jangan mau yang namanya bangkrut. Ini nih ceritanya, kalau kamu mau jadi bangkrut, malah diceraikan kan sama istri kamu. Lagi banyak orang, malu. Aku nih udah gak ada urusan sama kamu, Ros. Kamu malu? Ih. Seharusnya itu yang malu aku. Ketemu sama mantan suami yang sekarang kerjanya ini jadi tukang becak. Bu, tapi orang kayak gini pantasnya itu dibully bu. Jangan Ya, dikasihani bu. Dia tuh udah nggak punya duit, kerjaannya cuma tukang becak. Aku heran deh, kenapa dia itu bisa jadi mantan istri Bu Rosita? Saya bukan mantan istri, mantan suami. Mantan suami Bu Rosita. Ya nggak tahu ya dulunya gimana kok bisa-bisanya saya itu nikah sama dia. Lihat deh bu, udah darah kotor kayak gini bu. Dia tuh sampai kena bisulan kayak gini bu. Ya Ya iyalah. mungkin gara-gara dia itu mikirin Bu Rosita terus, Bukan. dia tuh sampai darah kotor seperti ini. Bukan, karena dia kan nggak sehat ya. Tahu sendiri kan kerjanya cuma ada orang ngomong malah mau pergi aja. Aku semalam mimpi apa ya bisa ketemu sama kamu lagi? Biasa. Padahal aku udah nggak mau ya ketemu sama mantan suami yang nggak punya apa-apa, yang miskin, yang kere. Apalagi kamu sekarang udah kayak gini. Rosita, aku nih udah lama banget ngelupain kamu. Udah lama banget, aku gak inget-inget kejadian waktu itu. Kamu ninggalin aku, kamu selingkuhin aku. Dan sekarang ketika keadaanku udah terpuruk, kamu masih mau menghina aku. Ya kenapa? Kan emang wajib dan kamu pantas buat dihina. Udahlah sekarang, mending daripada ribut-ribut di sini. Aku sebenarnya ada penumpang, tapi Pak Romi, dia Mau kabur bawa becaknya. Sini. Kamu lihat baik-baik becak kamu ini ya. Becak kamu ini menjadi saksi bisu kalau kamu itu sekarang udah menjadi orang miskin. Dan kamu lihat si Rosita sekarang, dia itu sekarang udah makin cantik ya, karirnya mapan, gak kayak kamu. Hah? Kapan sih kamu itu mau menikah? Lihat nih Rosita, dia sekarang udah kayak mobil banyak, mewah. Iya nggak, Ros? kamu nggak mau
introspeksi diri ya Bagas. Masa kamu kayak gini-gini aja? Kamu nggak malu yang ngelihat saya? Saya kan sebagai mantan istri kamu udah sukses nih. Masa sebagai laki-laki dia tetap aja kayak gitu ya? Nggak ada usaha-usahanya? Aku sekarang itu mikirnya kalau dia itu bukan laki-laki, Ros. Dia itu Oh, agak belok. separuh pantesan. laki-laki, separuh perempuan. Jadinya dia itu nggak bakalan maju-maju. Begini gitu. ya, Mas. Saya gak kenal sama Mas. Kotor. Kita mau liburan kotor loh. Makanya sepi. Kenapa? Nggak enak. Nggak enak. Oh. Naikannya alot. Gimana? Kalau naik becak serasa kayak mobil ya gak bisa, Mas. Namanya juga becak. Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin naik beca serasa naik mobil. Kamu kayak orang yang nggak pernah naik mobil atau jangan-jangan dia nggak pernah punya mobil, Ros? Ya nggak pernah lah. Pernah dulu. Tapi ya mobil kantor aja. Oh, jadi sekarang dia itu lupa gimana enaknya naik mobil dari kelamaan naik becak ini. Hah? Giliran sekarang perkataan kamu selalu nyakitin. Beda dulu ketika aku masih sukses. Ya, kamu muji-muji aku. Tapi gak apa-apa sih. Aku cuma mau bilang sama kamu, jangan suka nyakitin hati orang lain kalau kamu gak mau disakitin sama Iya, orang kenapa? Aku bebas. Masalahnya sama kamu tuh apa? Sekarang yang berkuasa tuh duit ya. Kalau kamu nggak punya duit, kamu nggak punya kuasa. Yang disakitin kalau orang miskin seperti kamu, ya, itu nggak apa-apa, ya. Kita itu mau nyakitin orang, lihat juga, Hah? Kamu tuh cuma orang miskin, dengar? Pak Romi tolong dong, jangan ngotorin tangannya. Nanti kena bakteri kan? Ya iya, nanti gatal-gatal gimana? Kamu tahu nggak? Si Rosita itu sebentar lagi mau liburan, Hmm. ya. Mau liburan nggak kerja. Bener. Gak kepanasan, gak kehujanan, gak kayak Bagas sekarang yang kepanasan, kehujanan, Udah apalagi duduk. udah gak tahu diri. Asal kamu tahu ya, kalau kamu sampai terus-terusan bertemu sama si Rosita, nantinya kamu bakalan suka lagi tuh sama Rosita. Hah? Ya enggak? Gak mau, aku mau balikan sama Tapi- dia. Ini orang pantas nggak diginikan? Hah? Pantes banget lah, dia kan orang rendahan. Ibaratnya ya, dia tuh di bumi, kita di langit. Dong, Bu. Aku gak peduli perkataan orang lain sekarang. Tapi saya minta tolong, kalau kamu gak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang seperti itu. Orang miskin juga kok. Udah deh, mending sana, kamu pergi aja. Ya sebenarnya saya emang udah dari tadi mau pergi. Tapi kenapa saya ditahan ya? Atau jangan-jangan kalian berdua emang kesini cuma niat buat nyari aku, terutama kamu, Ros. Jangan kepedean ya. Saya di sini cuma lewat aja, kebetulan ketemu sama kamu, ngelihat kamu, ya udah sekalian aja aku samperin kamu, mau tanya kabar kamu aslinya. Tapi kok ngelihat kamu masih kayak gini-gini aja ya? Dan asal kamu tahu ya, kita diciptakan di bumi ini, di dunia ini, untuk merendahkan orang yang seperti kayak kamu ini. Betul itu. Udah deh, Bu. Mending kita itu pergi aja dari sini. Masih banyak hal yang lebih penting daripada ngurusin orang seperti ini, Bu. Iya, harusnya sih kayak gitu ya. Kita buang-buang waktu ada di sini. Asal kamu tahu ya, kalau kamu bukan mantan si Rosita, aku nggak mau ngobrol sama orang kayak kamu, ya. Waktu aku lebih penting daripada ngobrol sama orang miskin kayak kamu. Bukan orang miskin, orang rendahan. Orang rendahan kayak kamu. Nah, bagus. Udah pergi aja. Ya udah, kita mau pergi aja. Gak usah dikotorin. Iya sih. Gatel-gatel. Nanti aku banyak kuman lagi. Iya. Aku apes banget sekarang. Tadi udah dibuat seneng sama Mbak Sinta. Mantan istri sialan datang ke sini. Datang cuma buat ngata-ngatain. Datang cuma buat ngata-ngatain. Tapi emang apa sih untungnya buat aku kalau misalkan ngebales semua perbuatan mereka? Mending aku gak usah pikirin aja. Lagian Rosita bukan orang penting lagi dalam hidup aku. Dia orang yang paling jahat. Mending aku nungguin Mbak Sinta aja deh di sini. Tapi Gita lama banget. Mana sih dia? Bisa-bisanya ketemu sama orang kayak gitu ya? Tapi udah puas kan? Puas banget lah. Makasih ya. Bu Sinta. Dari tadi ditungguin ya. Malah asik-asikan ngobrol di sini. Maaf Bu, ini nunggu Pak Romi barusan. Enggak, Bu. Barusan itu ketemu sama mantan suaminya Bu Rosita, Bu. Terus aja, Kita terus itu udah alasan. maki-maki, Bu. Terus hubungannya sama saya apa? Sekarang gini ya, saya ngajakin kalian berdua untuk datang ke sini. Untuk apa? Untuk liburan kan? Iya Bu. Kalian udah prepare kayak gini, terus kalian ngomong sama saya kalau kalian tuh telat gara-gara ketemu sama mantan suaminya Rosita. Iya, soalnya dia itu mau nyuri HP-nya Bu Rosita, Bu. Bener Bu, tadi Bu.
tiba-tiba HP saya dijamret Bu. Untungnya ada Pak Romi Bu. Tapi miris sih Bu, saya melihat mantan suaminya Bu Rosita ini, katanya dulu itu dia itu mempunyai perusahaan, tapi nggak tahu perusahaan apa. Dan sekarang dia tuh udah jadi tukang becak. Terus hubungannya sama saya? Nggak ada sih Bu, ini cuma menjelaskan aja. Ya kalau kalian nggak niat buat saya ajakin liburan, nggak usah. Saya pergi nih sekarang. Enggak Bu, kita niat. Kita udah siap semua di sini. Kita udah bawa perlengkapan semuanya loh Bu. Betul, Bu. Kompor juga ada di sini Bu. Siapa yang bawa kompor? Pak Romi, nggak perlu kompor untuk liburan Pak. Semuanya udah tersedia di villa Pak. Aduh. Saya kira nggak ada Bu. Nantinya kan saya siap sigap Bu. Kita mau liburan happy-happy, kita bukan mau camping Pak Romi. Pak Romi ini gitu pasti Bu. Ya udah deh, kalau gitu saya taruh dulu kompor saya. Nggak usah, ini udah jam berapa, kita berangkat sekarang ya Bu. Ayo Bu. Terus maksudnya saya disuruh nunggu lagi gitu? Nunggu kalian? Enggak. Nggak ada ya sejarahnya. Seorang bos nunggu karyawannya hanya untuk liburan. Harusnya kalian udah nunggu saya. Saya dari tadi udah nungguin kalian berjam-jam. Terus kalian bilang kalian telat ngurusin orang lain, ngurusin mantan suami Rosita. Ya maaf Bu, ya udah kita berangkat sekarang Bu. Ya, Bu, kalau misal orang seperti itu tidak ditindak Bu, dia itu bakalan semakin menjadi Bu. Terus Ya. hubungannya sama kamu apa? Tentang mantan suami dia? Iya kan Bu Rosita partner kerja saya Bu, dan dia itu sering membantu saya di kantor Bu. Jadinya saya kan pro juga sama Bu Rosita Bu, jadinya saya bantuin Bu. Simbiosis mutualisme Bu. Betul, Bu. Aduh, ini kalian mulai aneh tau gak sih? Saya mulai pusing ngadepin kalian berdua. Ya udah Bu, daripada Bu Sinta pusing, kita langsung aja berangkat sekarang. Ayo Bu. Enak banget ya. Saya udah nunggu dari tadi, terus kalian minta berangkat sekarang, minta liburan sekarang. Enak banget ya. Ya kan pada intinya kita memang mau liburan. Iya Bu. Iya, tapi kalian nggak merasa bersalah dengan adanya saya nungguin kalian berjam-jam? Ya kita berdua minta maaf Bu. Bu, kita nggak bakalan ngulangin lagi kok Bu. Oke, karena kalian udah ngelakuin kesalahan, kalian telat. Mending sekarang kalian berdua ikut saya dulu aja. Kemana Bu? Kita gak jadi liburan. Makan Bu. Oh kebetulan Bu, saya masih belum makan Bu. Nggak usah repot-repot tapi sih Bu. Kamu tahu nggak, saya sekarang lagi belum sarapan nih. Kamu udah meminta makan sama saya. Terus mau kemana Bu? Aduh, saya mau ketemu sama seseorang. Sebenarnya saya udah ketemu sih sama dia. Cuman saya mau kenalin seseorang itu sama kalian berdua dulu. Siapa Bu? Wah, Ada karyawan baru. pastinya dia itu orang penting Bu Rosita di dalam hidupnya Bu Sinta. Siapa tahu karyawan baru kan? Ya jelas lah. Kan sih? Orang itu orang penting di hidup saya. Jadi jangan sampai kalian salah-salah omongan sama dia. Kalau sampai saya denger nih nanti kalian ngomong yang jelek-jelek tentang dia, Ya. habis kalian berdua. Gak mungkin lah Bu. Emang siapa sih Bu? Ada deh. Dia seorang laki-laki yang saya idam-idamkan. Kayak bahagia banget. Ya kayaknya liburan kali ini saya bakal ngajakin dia deh. Kalau menurut ngajakin. kalian gimana? Oh nggak apa-apa, selagi Bu Sinta bahagia ya udah kita ikut bahagia Jadi kok kan Bu. kita bisa bertambah nih Bu, liburannya Bu, kan tambah enak, ramai itu kan tambah enak. Iya Bu, bener. Oke. Di mana orangnya Bu? Ada di sekitar sini kok. Rencana saya mau pergi beli minum, cuma dari tadi Bawa mobil Bu? enggak. Emang kenapa kalau Enggak, pasti kan yang deket sama Bu Sinta kan pasti yang Mobilan Bu, pakai mobil lah minimal Pajero Sport gitu. aduh ini kalian mulai ngelantur deh. Udahlah, mending sekarang kalian berdua ikut saya. ya udah. Udah, Bu. Yaudah. Terus kompor aku gimana? Gak usah bikin kompor. Kalau misalkan kita lama, mending. Ada apa ya Bos? Kamu dari mana lama banget, Git? Tapi masih mobil Bos. Oh, jadi gini, Git. Kayaknya sekarang aku udah menemukan calon jodoh aku, Git. Aku disamperin terus sama seorang wanita namanya Sinta. Dia juga pengusaha, cuman usahanya ya masih terbilang masih kecil, menengah ke bawah lah. Jadi aku mau merintahkan kamu buat bantu perusahaan dia Ya Bos, biar ya, cepat Bos. berkembang besar dan kamu langsung hubungin. Karena kan orang-orang pada tahu semua sama kamu. Apalagi pengusaha pemula kayak si Sinta. Tapi di balik kesenangan aku, tadi aku sempat ketemu sama mantan istri aku gitu. Aduh, dia ngapain di sini Bos? Ya kamu kan cuma tahu nama aja sama dia. Kan belum pernah ketemu kan? Iya, memang belum pernah ketemu Bos, tapi heran aja dia bisa nemuin Bos di sini. Gak tahu dia sama laki-laki, pacarnya mungkin atau rekan kerjanya. Ya dia ngata-ngatain karena aku jadi tukang becak. Aku
Gak nyangka aja, ternyata perempuan yang dulu tinggal satu atap bareng sama aku sekarang menjadi orang yang paling kejam di dalam hidup aku, baik di masa lalu ataupun masa yang sekarang. Tapi bos kenapa sih nggak bilang aja kalau misal bos itu sekarang udah punya segalanya? Buat apa gitu? Emang apa gunanya aku bilang sama dia? Nanti aku bilang sama dia, dikira aku nyari cara buat balikan sama dia. Ya maksud saya biar bos nggak dicaci maki aja sama mereka berdua kan. Pokoknya intinya gitu, mau gimana pun aku Pak Gita? Sinta? Pak Gita? Pak Gita Pak kenapa Gita? ada di daerah sini, Pak? Ya bu, saya lagi nyamperin temen saya bu. Oh, jadi Pak Gita, Bu, yang mau diajak liburan juga. Pak Gita tuh jangan deket-deket sama orang kayak gini, Pak. Dia tuh menyebarkan virus-virus yang berbahaya, Pak. Nanti gatel-gatel loh Pak Gita, bahaya. Dia Kamu kok bareng sama mereka? Bentar deh, maksud Pak Romi ngomong kayak gitu apa ya, Pak? Dia nih sebenarnya mantan istri aku. Terus tadi gak sengaja ketemu sama aku, terus ngata-ngatain aku. Betul, Bu. Mbak, iya Mbak Sinta kok kenal sama Rosita sama laki-laki sialan ini? Kalau ngomong jaga. Pak Romi, stop ya. Di sini lagi ada Pak Gita. maaf, Bu. Mereka berdua itu karyawan aku, Mas. Mas, kawan Mbak Sinta. Kamu kenapa Ya dia bisa baru cerita kalau dia ngapain? Aku cerita sama Mbak Sinta, kan gak ada gunanya juga. Oh, berarti orang yang udah kalian caci maki tadi Mas Bagas. Iya, Bagas. Mantan suami saya. Jangan deket-deket, Bu, nanti gatel-gatel loh. Kalian tahu nggak orang yang bakal saya kenalin sama kalian itu adalah Mas Bagas? Bukan Pak Gita. Bukan Pak Gita, Bu. Oke, Pak Gita maaf banget ini kita lagi ada problem, tapi Pak Gita datang ke sini untuk apa ya, Pak? Udah bilang aja. Begini bu, sebenarnya saya itu bawahan Pak Bagas. Dia bukan teman saya, dia pimpinan saya bu. Dan yang nantinya bakalan membantu perusahaan Bu Sinta itu adalah saya bu. Pak Gita, mohon maaf. Nggak mungkin ya, kan dia tukang beca aja. Pak Gita nggak salah makan kan, Pak? Nggak ada yang nggak mungkin. Begini ya, semenjak aku cerai sama kamu, aku berusaha keras biar aku gak dihina sama orang lain. Setelah aku mencapai semuanya dan aku memiliki segalanya, aku lebih memilih hidup yang sederhana karena aku gak mau ketemu sama orang yang bermuka dua kayak kamu. Istri aja bermuka dua, apalagi orang lain. Jadi aku pengen tenang hidup. Soal harta kekayaan menurut aku sekarang udah gak penting. Kamu bisa tanya aja sama Gita. Semua perusahaan yang dipegang Gita itu semua milik aku. Jadi kalau soal harta kalian nggak usah ngomong deh sama aku. Apalagi aku tadi sampai ditendang, sampai didorong, dikata-katain, aku gak berguna gitu kan? Pak Romi, Bu. Oh, Bu, sebenarnya ini adalah surat dari Bu Rosita, Bu. Gak ada Saya cuma sebenarnya, Pak. Di sini kalian berdua tuh udah salah, tau nggak sih? Keterlaluan ya. Kenapa? Mentang-mentang kalian seorang karyawan di kantor mewah. Iya. Iya. Ya. Rosita, aku cuma mau bilang sama kamu. Kamu cerai sama aku bukan tambah lebih baik, tapi kehidupan kamu tambah lebih sulit. Dulu kamu bareng sama aku, kamu nggak kerja. Kamu cuma terima uang aja di rumah. Tapi kenapa ya? Semenjak kamu cerai sama aku, kamu tambah kayak gini. Tapi memang bener ya kata orang menanam padi gak bakalan tumbuh jagung. Paham nggak peribahasa seperti itu? Jadi orang menanam keburukan gak bakalan tumbuh kebaikan. Sekarang daripada aku tambah kasar ngomong sama kamu dan kalian berdua bisa kehilangan pekerjaan, mending kalian berdua pergi dari sini. Bu Sinta, kita... Dan ingat satu lagi, jangan pernah menampakkan muka kalian di hadapan aku lagi. Kalau enggak, aku bakalan kasih perhitungan yang tegas sama kalian berdua. Iya, Pak. Iya, Bagas. Bu, nggak jadi. Udahlah, pergi. Kalian berdua udah bikin malu, tau gak sih? Pergi sekarang. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Kita. Ya. Ini sesuai sama rencana aku gitu. Iya Pak. Kamu tetap cari cara gimana caranya kantor Sinta bisa berkembang seperti kantor yang kamu pegang. Ya, siap Pak. Udah sekarang kamu pergi aja. Siap. Pak Gita, terima kasih banyak ya, Pak. Ya sama-sama Bu. Mari Bu. Mbak Sinta kenal sama Mbak Gita. Aku cobain
Pak Gita, dia tuh orang ternama, Mas. Dan ternyata orang ternama di kota ini, dia bawahan dari Mas Bagas. Ya, semua gak ada yang gak mungkin ya. Tukang beca memiliki bawahan seorang pengusaha terkenal. Mbak Sinta pasti tetap gak percaya kan sampai sekarang. Saya nggak percaya lah. Apalagi juga, saya nggak tahu kenapa alasan kamu bisa jadi seorang tukang beca kayak gini, Mas. Ya, saya juga gak pernah tahu kenapa alasan Mbak Sinta suka sama laki-laki yang kerjanya jadi tukang beca. Ya, kalau mengingat perempuan di luar sana pasti pengen punya pasangan yang ya modelan kayak Sigita, bukan kayak saya, Mbak. Ya, orang juga kadang nggak dari hatinya juga kan, Mas. Iya juga sih, tapi sekarang udah modern. Jarang banget ada perempuan kayak Mbak Sinta. Mungkin untuk saat ini Mas Bagas free nggak? Kalau free, aku mau ngajakin Mas Bagas liburan. Terus liburan sama karyawannya gak jadi? Ya enggak lah, mereka udah keterlaluan sama Mas Bagas. Pagi juga karyawan aku ternyata mantan istri Mas Bagas yang udah kurang ajar sama Mas Bagas. Boleh nggak? Ya kalau saya sih boleh-boleh aja, Mbak. Yang penting Mbak Sinta gak ada acara. Saya selalu free untuk Mas Bagas. Gimana kalau kita naik beca aja jalan-jalannya? Boleh? Keliling? Ya udah keliling. Ya udah yuk. Mau nggak? Mau banget dong. Ya udah ayo. Oke. Aku naiknya. Ya udah naik aja. Enak nggak naik beca?